Nah itu dia. Kalau Tapi saya kan saya masih ngekor nih, mengaplikasikannya masih belajar. aplikasinya yang susah, udah karatan. Kalau Mas Eko kan pakai ini gerakan manipulatif. Awalnya bilang Oh pusing, iya. tiba-tiba udah jadi aja Mas Eko. Nah itu dia. Malah sekarang mah manipulatif nih yang cepet. Iya Mas Eko cakep tuh gerakan manipulatif itu. Tapi jangan dijadiin pemimpin, dia bakalan manipulasi terus tuh. Unik-unik juga tuh kalau ada guru PJK kayak Mas Eko tuh aset itu. Ya, Sesuai dengan pembelajaran kita yang udah-udah tuh selama 3 bulan, Mas Eko tuh aset dengan Gibah, gaya, gibah, gibah. dengan lari dulu ada orangnya. itu amplop ngewasitin udah terima belum? Kadang-kadang kita nggak boleh ini Pak Jiding apa terkecoh dengan packaging ya. Mas Eko itu Ya, dibilang pusing tapi startnya duluan, itu keren juga itu. Guru dan PJOK tahun 2024 kayak gitu tuh Pak. dia mah benar-benar diam-diam menghanyutkan, bukan diam-diam hanyut. Itu kita, aduh Pak Eko nih mantap luar biasa ini. Tapi kurang greget kemarin itu, PGRI itu cuma sampai tingkat kota doang. Iya, kenapa nggak lanjut provinsi ya Pak? Itu karena kemarin waktunya lagi masa tenang katanya. Provinsi nggak ngadain malah. Oh iya iya. Tapi mau ada pergantian tuh Pak, pengurus provinsi PGRI 2021 di Garut. Pokoknya besok ke sana, ke Kuningan. Garut Pak 2021 ah. Hmm? Kuningan, Kuningan Nah, 2021. yang saya tahu Kuningan, malah saya diajak ke Kuningan. Iya, tapi peserta 1 juta bayar. Ya, Udah lengkap ya Kak ini Kak? Tinggal ke siapa nih yang belum? Ke Fikri ya? oh iya Fikri iya. Maka dihitung ke Fikri yang belum ada nih. Fikri belum ada. Oke, nanti kita mau di jam 19.30 ya Kak, supaya tidak
Oke kak, iya kak ya. Lanjut kak. Dah. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang guru hari ini. Baik kakak, kembali lagi kita di Tatap Maya ya. Ini di Tatap Maya kita yang terakhir dalam agenda refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, selama 1 JP ke depan nanti kita akan merefleksikan bukti karya yang kakak sudah upload dan yang kakak sudah rencana supaya nanti bisa dijadikan satu karya kakak semua, program diseminasi program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kak. Oke baik kakak, sebelum kita seperti biasa kita berdoa dulu bersama, semoga Tatap Maya pada malam hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaannya. Oke baik kak, siapa kira-kira siap untuk memimpin doa bersama pada malam hari ini kak? Yuk ketua kelas yuk kak, agama. Ya, ya kak. Oh ya, oke. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita mulai untuk Tatap Maya hari ini, ada kalanya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Gama atas doanya. Semoga acara kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Oke, langsung kita pada sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti biasa, saya akan membacakan atau mengulang kembali tentang kesepakatan kita bersama, yaitu untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah yang wajar. Oke Kak, mungkin saya sedikit meminta umpan balik kakak nih tentang kesepakatan bersama kita ini, apakah sudah baik ataupun ada yang perlu ditambahkan Kak dari kesepakatan kita bersama selama kita mengikuti kegiatan diseminasi ini, selama kita mengikuti Tatap Maya, apakah
ada yang kurang Kak, ataupun ada yang istilahnya belum perlu ditambahkan dalam kesepakatan bersama ini Kak? Karena kesepakatan bersama ini adalah contoh kita yang akan kita terapkan kepada para peserta didik yang akan kita di sekolah masing-masing, terutama untuk memberikan voice, choice dan ownership ya. Jadi ini adalah model contoh ataupun salah satu dari voice, choice dan ownership yang kita terapkan dalam PKG ini Kak. Jadi bagaimana kakak nanti bisa membuat kesepakatan bersama dalam kelas, nah itu yang akan membuat kelas itu menjadi berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik. Oke Kak, ada mungkin salah satu Kak yang ingin menambahkan sedikit saja tentang kesepakatan kita bersama ini Kak. Oke, antara Kak Gama sama Kak Khairuddin, silakan Kak, coba Kak bisa menyampaikan sedikit pentingnya kesepakatan bersama di dalam istilahnya kelas itu Kak, terutama untuk kedepannya untuk kakak semuanya dalam pembelajaran di kelas Kak, tentang kesepakatan bersama Kak. Oke Kak, mungkin izin menambahkan sedikit. Mungkin untuk kesepakatan bersama yang selama ini diterapkan mungkin sudah sudah baik ya Kak ya. Kan mungkin ada beberapa kayak kan ada yang halangan, lagi ada sedang berbenturan dengan acara dan segala macam. Mungkin komitmennya itu kalau misalkan ada terjadi gangguan ataupun terjadi ada acara atau terhalang apapun, itu mungkin bisa berkabar aja gitu Kak. Seperti itu Kak. Oke, baik Agama, terima kasih atas masukannya tentang kesepakatan kita bersama ya. Memang kesepakatan bersama ini dibuat supaya kakak-kakak bisa terfasilitasi gitu Kak dalam kegiatan. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita terapkan kepada para peserta didik kita nanti di kelas atau dalam pembelajaran di sekolah Kak. Gimana kita caranya bisa memfasilitasi supaya mereka tahu kemauan mereka itu apa, pilihan mereka itu apa, supaya mereka bisa memilih dan memberikan apa yang mereka mau gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Gama, kita akan lanjut. Oke, pada sesi kita hari ini kita akan merefleksikan bukti karya nanti selama 35 menit dan penutupan selama 10 menit. Baik, Kak, sebelum kita masuk ke refleksi, saya ingin menyampaikan kembali tujuan dari komitmen belajar kita sebagai guru PJOK, yaitu kita memerlukan refleksi ya, supaya yang saya bilang tadi kesepakatan ataupun istilahnya voice, choice, dan ownership itu selalu terbentuk kepada siswa itu Kak. Jadi apa yang istilahnya menjadikan pembelajaran kita itu berbeda kepada setelah mengajar, setelah mengikuti pendidikan dan sebelum gitu Kak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik
itulah tujuan kita nanti ke depannya. Jadi walaupun istilahnya kurikulum merdeka ini sudah selesai ataupun sudah mau berganti atau mau pendalaman seperti yang aku bilang itu, ya saya harap tetap istilahnya ini bisa digunakan karena nanti ke depannya walaupun ada deep learning ataupun kurikulum deep learning itu sebenarnya sudah mengadopsi kegiatan seperti ini, Kak. Jadi mereka hanya istilahnya memperdalam saja. Sebenarnya kita sudah melaksanakan gitu, Kak. Jadi tujuan kita sebagai istilahnya untuk istilahnya selalu berkomitmen belajar kepada memberikan komitmen belajar kepada para siswa-siswa kita menjadi siswa yang istilahnya berdiferensiasi, itu berpusat pada peserta didik itu pembelajarannya, Kak. Jadi refleksi diri kita juga memerlukan bertanya pada diri sendiri tentang apa nilai-nilai kita, menilai kekuatan dan kegagalan kita, memikirkan tentang persepsi dan interaksi dengan orang lain, dan membayangkan kemana kita akan menjalani hidup di masa depan, Kak. Ini menurut Robert L. Rosen, Kak. Nah, oke, Kak, baik. Langsung aja untuk kali ini kita akan merefleksikan bukti karya kakak-kakak yang sudah selesai, terutama yang sudah terbit. Bagaimana, Kak, karya yang kakak buat, Kak? Apakah istilahnya ada kendala ataupun ada masalah? Bagaimana cara istilahnya perjuangan kakak untuk istilahnya membuat bukti karya itu, Kak? Nah, itu coba, Kak, bisa, Kak, direfleksikan, Kak, sebentar saja mungkin secara singkat gitu, nanti satu persatu supaya semuanya bisa Yuk, siapa dulu, Kak? Saya dulu deh, Kak. Oke, baik, Kak Gama. Lanjut. Saya juga ini sedikit bercerita. Gak apa-apa, Kak? Ya, lanjut, Kak. Oke, baik. Refleksi bukti karya saya itu di samping ini, ini ada ininya ya. Ya. Oke, baik. Untuk refleksi bukti karya saya, mungkin tantangan yang saya hadapi itu adalah salah satunya waktu, Kak. Karena dari kemarin juga kan saya juga banyak kegiatan ya, Kak, ya. Apalagi kan sekolah saya juga tuan rumah. Itu pun saya juga sebenarnya untuk yang melakukan terhadap kombel saya, komunitas belajar saya itu pada saat itu pegelaran PGRI itu lomba voli itu. Nah, Kak Kokasi juga tahu paling. Iya, habis itu saya langsung buat itu video, Kak. Jadi saya presentasi dan itu juga gak seluruhnya itu guru-guru di sana itu semuanya kumpul. Jadi hanya beberapa saja yang saya ambil karena di samping itu juga kan pasca acara juga kan kita sibuk tuh buat beres-beres. Ada beberapa juga yang langsung pulang, ada beberapa juga yang bahasanya lanjut ke aktivitasnya masing-masing seperti itu, kan. Jadi kayak mengumpulkan gurunya ini karena memang lagi ada acara, jadi memang agak ribet gitu, Kak. Bukan ribet lagi sih, tapi memang susah dicarinya ngilang-ngilangan. Tapi di samping itu teman-teman juga tahu kalau misalnya ini PKG PJOK ini bukan main-main, ya kan? Karena di awal itu mereka juga pada bilang, Gam, lu cuma Zoom doang, lu cuma Jimit doang. Enggak, kata siapa. Nah, itu makanya di situ saya bilang sama mereka itu, kalau PKG PJOK itu benar-benar yang namanya diseminasi itu real gitu loh. Ya kan, kayak kita tetap muka di sekolah. Nah, terus ngapain aja gini. Saya juga sempat cerita kan ke teman-teman, dan akhirnya kan saya presentasi di depan kombel itu juga, kebetulan juga kombel itu saya dibagi beberapa guru gitu kan. Jadi itu benar-benar komunitas belajar kita gitu, yang ada beberapa grup dibagi, dan itu komunitas belajar saya itu termasuk guru-guru yang muda. Nah, satu lagi itu ada rekan saya juga yang memang udah sebentar lagi mau pensiun, jadi ya penjelasannya juga kita harus berkali-kali seperti itu, Kak.
Cukup Kak. Itu aja Kak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Kak. Bisa diceritakan nggak Kak sedikit Kak yang slide ini Kak? Yang apa? Ya yang slide ini bisa diceritakan nggak? Oke. Ceritakan jenis bukti karya yang dipilih. Alasannya karena saya juga Rounders itu kan seru gitu loh. Nggak cuma bahasanya kayak semua kalangan kan juga bisa kan ikut juga tuh. Kalau misalnya kayak basket kayak itu kan harus ada ketentuan kayak bisa ngelempar bola, bisa ini, bisa itu ya. Itu menurut saya aja, Kak. Terus di sini bukti karya yang sudah menunjukkan pemahaman saya. Itu tadi di SEM-nya itu juga dulu kan SEM ini apaan sih kan segala macam gini-gini ini. Tetapi di sini saya tahu nih kalau SEM itu seperti ini. Terus juga implementasinya itu kan ya itu tadi bisa ngasih tahu ke guru-guru lain juga kan nggak cuma PJOK juga doang gitu kan. Kayak IPA juga ada ada di dalamnya juga ada IPA, di dalamnya juga ada bahasa Indonesia kan. Lanjut yang menjadi kesulitan ya mungkin ya itu tadi kayak kalau misalnya menjelaskan ke teman-teman yang lebih uzur ya kan jadi harus berkali-kali terus juga ngumpulin teman-teman juga karena kita lagi lagi ada kegiatan terus apa yang akan saya lakukan mengevaluasi ya, di sini saya mungkin akan memperbaiki bukti karya saya karena kan beberapa itu ada beberapa beberapa elemen yang belum saya sampaikan seperti step-stepnya, bagaimana caranya gitu kan, melakukan SEM permainan rounders ini gitu. Mungkin itu aja Kak yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak Gama. Setiap orang mungkin memang mempunyai kesulitan masing-masing ya, Kak. Bukan kesulitan sebenarnya, tantangan ya sebenarnya jadinya. Oke, lanjut dulu nanti saya akan mengumpulkan kesimpulannya. Silakan, siapa Kak selanjutnya Kak? Oke, yang ini aja deh. Yuk, selanjutnya Kak Khairuddin mungkin Kak. Ya, terima kasih Kak Topik. Saya mencoba untuk menceritakan jenis bukti karya yang dipilih. Sebenarnya begini, bukti karya yang saya pilih itu memang alhamdulillah sudah saya buat dan juga sudah dipakai gitu ya. Karena kenapa? Kalau untuk mencari bukti karya yang lain memang membutuhkan waktu yang banyak. 1, 2 juga menguras tenaga lagi. Jadi tiada salahnya kalau misalkan saya menggunakan bukti karya yang sudah ada, yaitu yang terkait dengan rencana tindak lanjut itu. Itu jenis bukti karya yang dipilih. Nah, apakah bukti karya yang dibuat sudah menunjukkan pemahaman saya terkait sintesa atau implementasi? Jujur sebenarnya pemahaman saya terkait dengan bukti karya yang saya sampaikan awalnya memang belum begitu paham. Karena mengenal SEM itu aja saya mengenalnya itu pada saat pelatihan ini PKG. Tanpa ini juga sebenarnya saya pribadi nol terkait dengan materi SEM. Nah, padahal di setiap kegiatan olahraga itu baik pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lain sebenarnya SEM itu sendiri sudah pernah kita laksanakan seperti misalnya kelas meeting atau perlombaan-perlombaan antar kelas yang biasa sekolah laksanakan. Nah, terkait dengan setelah saya mempelajari SEM ini dan juga materi-materi selama PKG ya alhamdulillah ada perubahan sedikit. Seperti contoh SEM itu sudah paham
seperti apa dan juga berdiferensiasi, bahkan otentifikasi juga itu alhamdulillah dengan kegiatan PKG ini saya sudah bisa memahami dan juga menambah pengetahuan saya dalam hal materi-materi pembelajaran yang benar-benar 100 ya, bukan 100 lah, 90% bahkan ya hampir 100 kita tidak mengetahui materi-materi. Sebenarnya banyak materi yang bisa kita pakai dan juga nggak hanya monoton yang kita laksanakan. Nah, itu terkait pemahaman saya implementasi materi pelatihan. Nah, apa yang menjadi kesulitan dalam pembuatan bukti karya? Yang pertama adalah biasanya dari sarana prasarana, baik laptop dan sebagainya. Itu biasanya kita banyak kendala lah, entah itu aplikasi dan sebagainya. Tapi tergantung pada diri kita, apakah kita mau dan benar-benar istilahnya berjuang untuk selesai ini tugas gitu loh. Itu yang utama. Nah, tantangan yang saya hadapi selama ini pertama itu adalah waktu. Karena waktu terlalu mepet, ketika itu kan waktu hanya sampai tanggal 2 Desember. Ternyata setelah berjalannya mundur jadi tanggal 13. Nah, itu pertama waktu. Terus kedua, kesulitannya adalah pada saat pembuktian karya itu ketika mengumpulkan teman-teman sejawat. Karena setiap orang, teman-teman itu pasti punya kegiatan masing-masing. Ada yang entah itu sedang koreksi nilai, ada yang itu persiapan ujian, bahkan bikin soal, perangkat soal dan sebagainya. Itu. Nah, dari semua itu solusi saya cuma satu. Saya mencari waktu yang luang bagi teman-teman. Di antara paling tidak seperti yang disampaikan oleh Kak Topik itu, ya paling tidak 10 atau bahkan 7-10 orang itu sudah oke lah gitu ya. Nah, alhamdulillah tantangan itu sudah terlewati dengan pendekatan yang humanis, pendekatan ya seperti kita nongkrong lah di tempat nongkrongan, kita pendekatan seperti itu. Nah, itu tantangan yang saya hadapi. Hanya 2 itu, terkait dengan waktu dan juga teman-teman. Nah, terus apa yang saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan merencanakan perbaikan bukti karya agar bukti karya itu yang saya buat menunjukkan pemahaman terakhir. Nah, yang saya lakukan untuk mengevaluasi memperbaikinya adalah saya harus bisa dengan penyampaian implementasi bukti karya yang saya sampaikan di LMS itu, saya mencoba untuk mencari yang pertama terkait dengan SEM, saya harus bisa menyampaikan kepada peserta didik dengan cara ya satu pendekatan yang antara teman, bukan pendekatan antara guru dengan siswa, tapi pendekatan teman, supaya walaupun tidak ada jarak, tapi tetap kita harus mengerti bahwa posisi kita ini sebagai guru. Itu satu. Terus kedua, nah memperbaikinya kalau terjadi kesalahan, ya sebenarnya sih masing-masing orang berbeda ya, tergantung pada kita pendekatan terhadap siswanya. Nah, perbaikan pembuktian bukti karya ini, ya insya Allah saya sih mencoba mencari apa nih kekurangan bukti karya yang harus saya sampaikan dan saya implementasikan nanti. Supaya kedepannya ya tadi yang saya sampaikan bahwa saya ini masih belajar dan kita ini butuh pembelajaran yang mungkin materi-materi baru. Artinya ketika kuliah juga kita belum tentu dapat materi seperti ini gitu. Nah, teman-teman juga mungkin sebagian besar belum mengetahui SEM seperti apa, berdiferensiasi itu seperti apa gitu kan. Bahkan pemahaman terkait dengan PKG juga mungkin sebagian orang juga pada awalnya itu pasti bingung gitu. Ini sebenarnya apa sih, sampai hitungan
pembuatan bukti karya, laporan dan sebagainya. Nah, terkait dengan rencana perbaikan memang ya insya Allah setelah semester 2 ini saya coba mengusahakan untuk memperbaiki diri, memperbaiki semua teknik pengajaran, pembelajaran itu yang harus saya usahakan untuk memperbaiki. Terutama yang paling utama adalah memperbaiki diri. Gimana caranya supaya pembelajaran itu tidak monoton dan juga tidak membuat siswa itu merasa ini mulu olahraga, ini mulu. Kita mencoba untuk berbeda dengan seperti apa yang sebelum kita lakukan. Kedepannya insya Allah saya akan mencoba usahakan pembelajaran yang bersifat bertumpu pada peserta didik. Artinya peserta didik yang bergerak, yang berolahraga, kita hanya bisa mencoba untuk mengawasi, menilai dan membimbing. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Khairuddin, sangat baik ya saran dan istilahnya masukannya atas bukti karya yang sudah dikerjakan. Oke Kak, saya minta satu orang lagi Kak, kira-kira siapa Kak ya yang berkenan mau menceritakan bukti karyanya Kak? Oke Kak Fikri, silakan Kak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, mohon izin baru bisa open kamera, baru pulang ini. Oke Kak, sedikit tadi mengikuti sambil berjalan. Ya sudah apa yang disampaikan Kak Gama, apa yang disampaikan Kak Matruk ya, KMK tadi juga istilahnya hampir sama lah. Untuk yang pertama, jenis bukti karya yang dipilih, pertama-tama saya bukti karya saya yaitu mengenai praktik baik ya. Pendekatan model SEM. Saya merencanakan rencana tindak lanjut yang kemarin itu FUTCHAMP ya. FUTCHAMP itu futsal campuran, dimana pada intinya ya, pertandingan futsalnya itu dicampur putra dan putri. Jadi kan biasanya kalau futsal itu kan masing-masing putra-putra, putri-putri, tapi saya gabungkan jadi istilahnya ganda campur, kalau di bulu tangkis ganda campuran lah. Jadi ada putra, ada putri di dalam satu tim. Tuh, saya pilih itu yang pertama karena di sekolah saya tuh kebetulan saya juga pembina futsal. Itu dari ekskul yang lain futsal dari 700 anak 113-nya itu baru dari kelas 3 sampai kelas 6 yang dibuka. Yang boleh mengikuti ekskul futsal itu udah 113 dari 700 anak, berarti udah ada ya 10% lebih ya bahkan. Itu jadi kenapa saya pilih itu ya hitung-hitungan aset based thinking juga, jadi banyak peminatnya gitu. Terus juga banyak di daerah saya Kak, lapangan futsal kanan kiri, bahkan sekitar jarak 100 meter tuh ada beberapa lapangan. Jadi anak-anak juga baik yang putra yang putri itu bahkan di luar sendiri sering main futsal gitu. Jadi saya pilih futsal. Kebetulan saya juga pembina futsal, ya kembangin aja seperti itu. Untuk pemahaman implementasi materi pelatihan PKG PJOK bukti karya ini ya sebenarnya sedikit cerita Kak, ini
SEM ini dulu saya beberapa saat zaman kuliah ya beberapa kali pernah diundang ya ke beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum yang berbeda dari kita, Cambridge kayak gitu ya Kak. Beberapa kali sering suruh memaparkan gitu. Saya kan dulu aktif di sepak bola ya, memaparkan sepak bola itu apa, aturan-aturannya itu gimana. Secara nggak langsung saya kayaknya pernah melaksanakan, apalagi pernah bukan melaksanakan ya, ada bagian gitu kalau saya itu ikut atau suruh digabung istilahnya masuk ke dalam SEM itu sendiri ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah seperti itu udah sering kayaknya kayak gitu. Jadi dia dibikin event gitu, dia bikin event sendiri, bikin ini sendiri, wasitnya mereka, panitianya mereka gitu. Jadi kita banyak datengin istilahnya pakar-pakar lah istilah gitulah ya, cuma ahli-ahli di bidangnya. Ya, waktu itu saya di futsal waktu itu kalau berapa tahun yang lalu pernah gitu. Jadi saya tarik ingat-ingat lagi, oh berarti ini pernah secara nggak langsung pernah saya lakuin kayak gitu sih Kak. Terus yang menjadi kesulitan dalam pembuatan bukti karya hampir sama sih Kak. Yang pertama waktu, beberapa kali juga saya jadi di sekolah jadi koordinator hari guru, jadi koordinator kelas meeting. Yang kemarin saya habis paparan itu langsung tiba-tiba ngilang ya, itu karena kegiatan yang padat di sekolah. Terus sama juga tadi ngumpulin guru-gurunya ya, juga hampir ya, makanya saya mungkin di video coba beberapa orang aja itu karena ya yang bisa saya ambil perwakilannya, saya ambil dari kelas kecil, kelas rendah, dari kelas kecil, kelas tinggi, terus dari guru mapel sama teman sejawat, seperti itu Kak. Yang saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan mencari perbaikan bukti karya, yang pastinya harus ada perbaikan, terutama di perencanaan ya, lini masa apalagi Kak, timeline itu penting banget. Kalau misalnya kita benar-benar mau ngerancanain, apalagi itu project, kalau benar-benar rencanain untuk project sekolah itu timeline itu penting banget. Jadi tanggal segini harus udah sampai mana persiapannya, tanggal ini harus udah sampai mana persiapannya, seperti itu sih Kak. Untuk yang lain-lainnya lebih, kalau di bukti karya saya mungkin lebih diperjelas lagi, kayaknya masih ada beberapa slide atau beberapa tujuan yang masih belum ke intinya lah, atau belum masih umum, belum terlalu khusus gitu Kak. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Taufik, terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak Fikri atas refleksinya terkait bukti karya yang sudah dikerjakan. Baik kakak-kakak semuanya, saya tarik kesimpulannya, atau ada yang mau lagi nih, satu orang, ataupun kalau tidak saya akan tarik kesimpulan saja. Setelah itu nanti supaya kakak tidak terlalu ataupun yang belum mengerjakan nih, boleh Kak, silakan, kendalanya di mana. Saya rasa sih tantangan atau kendala banyak yang sama. Ataupun mungkin ada yang mau menyampaikan Kak, silakan Kak. Ya, boleh saya Kak, izin. Oke. Di awal saya mengikuti PKG PJOK itu seneng lah ya, seneng, semangat, dapat ilmu baru, dapat teman baru, sekaligus juga pembuktian dan validasi saya di sekolah bahwa saya pengen menjadi guru PJOK yang kedepannya itu ya profesional, bermartabat, dan berkesejahteraan sosial. Apalagi kan nanti di tahun depan itu orang yang bersertifikasi, khususnya bagi kami yang di swasta, ada kenaikan sedikit lah ya, beda sama teman-teman yang udah ASN.
Saya memang agak sedikit ngeblank itu pada saat kegiatan PGRI Kak, di tempatnya Kak Gama itu. Walaupun saya memang bukan atlet inti, tetapi itu cukup membuat konsentrasi saya agak buyar karena saya harus duduk bareng sama 13 kepala sekolah SD Matraman membicarakan berkaitan dengan kontingen, logistik dan juga baju jersey. Ditambah lagi kegiatan pramuka. Mungkin saya di sini mau jujur ya, mungkin Kak Topik juga bisa tes juga, walaupun saya punya rekan Pasil yang namanya Kak Teguh, saya di sini mencoba untuk percaya sama kekuatan sendiri ya. Dalam artian saya bukan orang yang aji mumpung, Kak. Saya bukan orang yang aji mumpung, mentang-mentang saya punya teman Pasil, saya ingin nanya A atau B atau Z gitu. Saya pengen itu rasa penasaran saya terhadap PJOK itu pengen alamiah. Saya jarang sekali bicara tentang, mohon maaf nih, misalnya minta arahan atau minta bocoran sama rekan saya nggak ngelakuin itu gitu kan. Saya pengen ada perasaan alamiah, saya percaya dengan kekuatan saya sendiri, dan saya di tengah kebingungan ketertinggalan saya terasa sekali itu agak sungkan juga kalau untuk berbicara langsung dengan Kak Topik gitu loh. Saya coba untuk menggunakan aset yang ada di sini, alhamdulillah saya bukan minta ya, ngobrol sharing sama Kak Gama waktu ketemu di sekolahan beliau mengenai masalah informasi saya yang tertinggal gitu kan. Terus saya juga kadang-kadang japri yang namanya Kak Fikri tuh suka saya gangguin tuh. Terus yang terakhir Pak Matruk dia tuh. Saya teleponan sama Pak Matruk setengah jam, walaupun sebenarnya ngobrol sama teman-teman Matraman, ya, Pak Kosasi boleh pilih modul ajar atau apa yang gelombang 1 gitu kan. Tapi saya pengen di sini tuh bener-bener belajar gitu loh. Saya pengen dapat ilmunya dari teman yang kelompok kelas saya. Walaupun di gelombang 1 kita ada teman-teman kan, tapi saya pengen alamiah deh. Saya pengen alamiah, saya pengen berasa banget kalau komunikasi sama kelas sendiri tuh kayak gimana gitu kan. Ya saya komunikasi lah dengan Pak Matruk, komunikasi dengan Kak Fikri, dan komunikasi dan sama siapa tadi tuh Kak Gama gitu. Kadang-kadang jujur Kak, mengenai IT juga saya dibantu juga lah sama keluarga ya, dibantu dikit-dikit sharing sama istri dan sama anak-anak gitu loh. Saya merasa bahwa keluarga adalah segala-galanya gitu kan. Terus saya punya keluarga baru yang namanya kelompok kelas 31. Dan yang paling membanggakan buat saya Kak, saya mungkin satu-satunya guru SD swasta di Matraman yang mengikuti PKG PJOK ini Kak gitu loh. Jadi agak sedikit ada ya bangga-bangga dikit lah gitu kan, tapi bukan bangga yang sifatnya untuk dipertunjukkan sebagai orang yang apa gitu kan. Saya jadi bisa bisa sharing gitu loh sama teman-teman guru SD swasta bahwa kesalahan mereka adalah seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh Kak Gama ya, menyepelekan gitu loh. Menyepelekan kan kalau tidak salah undangan ini kan di-share dulu sama Sudin ya, Kak Topik ya, sama teman-teman ya. Nah, ketika mereka nggak ngisi, berarti kan mereka nggak dipanggil gitu. Ketika negara memberikan fasilitas berupa ilmu, berupa teman, dan mohon maaf juga kita dapat saku waktu kita kegiatan tatap muka, dan nggak semua orang bisa terpilih yang kayak begini. Dan yang paling penting adalah pengalaman baru. Dan sampai saat ini saya masih berjuang untuk membuat yang namanya video pembelajaran. Kenapa saya lebih tertarik dengan video pembelajaran? Karena masuk YouTube Kak, gitu kan. Kita masukin YouTube dan masukin LMS. Ya, ingat waktu kuliah juga kemarin di 2019-2023, walaupun tertatih-tatih, ternyata kalau semuanya udah selesai, dengan rasa bangganya, oh akhirnya saya bisa gitu loh. Akhirnya saya bisa dengan 3 bulan yang mungkin seperti Kak Gama bilang itu waktu mahal banget itu. Kalau udah ngeblank dengan tupoksi di sekolahan agak-agak gimana gitu. Walaupun seperti Pak Matruk bilang itu memang butuh pendekatan dengan guru-guru.
Masalahnya di sekolahan saya itu masuk 6:30, duha, pulang jam 4 dengan ekskul agak sulit juga walaupun jumlah gurunya banyak dengan waktu yang seperti ini. Mungkin dari saya itu aja Kak, pengalaman yang nggak mungkin saya lupakan. Terima kasih juga sharing-sharingnya dengan Pak Matruk, Pak Fikri, dan juga Pak Gama. Mungkin itu aja Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Kosasih atas refleksinya tentang kegiatan atau perjuangannya untuk membuat satu bukti karya ataupun satu bukti yang benar-benar karya Kak Kosasih gitu kan. Jadi saya sangat apresiasi sebenarnya kepada kakak semuanya yang sudah mau istilahnya berjuang sampai istilahnya mungkin ada yang pusing sampai istilahnya ada yang mungkin minum obat ataupun bodrek ataupun parame gitu gara-gara mikirin tugas PKG gitu kan Kak. Saya sangat apresiasi kepada kakak semua yang sudah mau berjuang Kak. Tapi pada intinya kesulitan itu akan selesai kalau kakak-kakak semua lewati gitu Kak. Nah, ataupun kalau kakak-kakak istilahnya menghadapi kesulitan tapi tidak menjalaninya ya tidak akan selesai gitu Kak. Jadi saya juga berharap semuanya menjadikan istilahnya kegiatan ini tuh satu bentuk introspeksi diri juga gitu Kak. Bagaimana kita, diri kita tuh sebenarnya seperti ini gitu Kak. Kalau misalkan kita belum mengerjain ya berarti ada yang belum selesai di diri kita ataupun belum selesai di niat kita yang seutuhnya sebenarnya ada niatnya tapi itu bagaimana cara kakak memprogram atau merencanakan. Oke, ada lagi Kak nih kayaknya kalau ibu-ibu belum ngomong belum betul deh kayaknya deh kayak di sini ada 3 bidadari tapi belum ada yang mau open mic ataupun berbicara nih Kak. Mungkin dari Kak Pur atau Kak Zulfa atau Kak Uswatut silahkan Kak. Karena ini tata maya kita terakhir nih di program diseminasi kita PKG PJOK. On nggak ya? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak aja pusing. Ibu-ibu apalagi di rumah, aduh ditanyain deh. Iya tuh Bu Kapur tuh, aduh udah jarak dari sekolah jauh. Kalau jam sore tinggal sendiri tuh. Oke, kalau tidak ada saya akan ini aja kesimpulan saja Kak. Oke, baik Kakak. Terima kasih Kakak yang sudah melakukan refleksi bukti karya yang telah dibuat karena kita waktunya terbatas, kita hanya 1 JP di malam ini supaya tidak terlalu larut dan kakak yang punya atau PR dari bukti karya bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan ataupun bisa istirahat supaya besok bisa istilahnya mengerjakan bukti karya. Saya akan sedikit memberikan refleksi yang kakak tadi sudah sampaikan, yaitu tentang dari waktu yang mepet, kenapa istilahnya kita diberi waktu yang mepet pada saat pelatihan. Itu mungkin yang saya tangkap adalah pelatihan ini adalah untuk meningkatkan peningkatan kompetensi kakak semuanya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya waktu yang mepet itu malah jadi menjadi satu tolak ukur ataupun satu timeline yang memang harus kita tepati gitu Kak. Kalau kita diberi waktu mungkin lebih lama gitu kan, saya rasa belum tentu juga bakal istilahnya selesai dengan waktunya. Nah, makanya kenapa di pelatihan ini karena waktunya juga berjenjang terbatas dan situ udah
sudah sudah diuji dari kakak ataupun dari yang membuat LMS ini ataupun membuat program ini sudah pastinya sudah diterapkan ataupun sudah diuji Kak, sebagaimana istilahnya pembuatan bukti karya itu berapa hari, pembuatan aksi nyata berapa hari. Nah, tinggal mungkin kesibukan kakak-kakak itu yang akan membuat istilah tantangan itu menjadi lebih hebat gitu Kak tantangannya. Karena setiap orang mempunyai tantangan masing-masing. Nah, jadi mungkin antara Kak Hoirudin sama Kak Fikri ataupun yang lain, mungkin yang belum itu mempunyai tantangan yang lebih gitu ya. Saya harap tantangannya lebih gitu Kak, karena sampai istilahnya malam ini kan belum istilahnya ada yang belum upload bukti karya gitu. Berarti tantangannya lebih gitu Kak. Nah, saya harapkan seperti itu. Tapi jangan sampai kakak-kakak yang istilahnya belum mengerjakan ini bukan karena suatu tantangan, tapi karena istilahnya ya tadi ataupun rasa-rasa enggan untuk mengerjakan. Nah, itu adalah dari tabiat dari kakak-kakak semuanya akan muncul di sini Kak. Jadi ini sebenarnya cerminan gitu Kak dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengolah diri kita supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi tantangan itu ataupun due date itu dibuat ya untuk itu supaya kakak-kakak itu terlatih gitu Kak, supaya kakak-kakak itu terlatih dalam istilahnya membuat suatu kegiatan atau berpikir cepat supaya kakak-kakak semuanya itu menambah gitu kok nilai kompetensinya Kak. Ya, karena diklat ini tujuannya adalah meningkatkan kompetensi kakak-kakak semuanya di bidang IT terutama ya, dan istilahnya dan tidak mengesampingkan pembelajaran PJOK-nya Kak. Itu Kak. Nah, jadi kakak-kakak kita guru olahraga, kita istilahnya tidak mau dipandang sebelah mata oleh guru-guru lain, maka ya kita harus merubah diri kita supaya diri kita itu dianggap oleh orang lain atau guru-guru lain, bahkan kepala sekolah. Kita punya nilai Kak, kita punya istilahnya keistimewaan gitu. Tanpa olahraga nggak ada istilahnya kegiatan yang istilahnya pembelajarannya akan istilahnya lengkap tanpa olahraga, tanpa PJOK gitu Kak. Jadi saya ingin kakak-kakak semuanya mempunyai semangat keistimewaan itu Kak, bahwa PJOK adalah pelajaran yang sangat penting buat peserta didik ya. Jadi kakak-kakak semuanya di sini saya sebagai fasilitator hanya menyampaikan atau memfasilitasi kakak-kakak semuanya supaya kakak-kakak semuanya itu bisa mempunyai kompetensi lebih gitu Kak. Bener kata Kak Kosasi tadi, banyak teman-teman yang lain gitu kan di swasta gitu kan tidak terpilih untuk mengikuti kegiatan PKG ini, tapi Kak Kosasi itu terpilih. Dan saya bangga dengan Kak Kosasi karena istilahnya masih mau ya istilahnya walaupun di swasta masih semangat dalam istilahnya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini yang tidak hanya istilahnya tidak hanya mencari dari segi materinya saja, karena kakak-kakak tahu sendiri kakak-kakak bisa istilahnya menilai sendiri, kakak-kakak punya contoh gimana kakak-kakak ataupun teman kita yang lain gitu kan, kakak punya istilahnya yang kemarin kakak sudah ketemu sendiri ya kan, bagaimana kakak-kakak istilah bisa menilai rekan kita ataupun istilahnya kemarin yang pada saat kita PTM datang, tetapi pada saat istilahnya giliran daring seperti ini dia tidak datang. Nah, itulah nilai kompetensinya. Apakah kakak-kakak mau disamakan dengan dia gitu kan? Saya rasa kakak-kakak tuh jauh berbeda dengan dia Kak. Jadi memang ada gitu Kak. Dan tidak istilahnya memang benar ada gitu, ada orang seperti itu. Jadi saya harap kakak-kakak semuanya di sini yang sudah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini bisa menuntaskan bukti karya yang ada gitu Kak sebelum due date-nya tanggal 13 nanti. Jadi itu yang akan
saya selalu berikan semangat kepada kakak-kakak semuanya supaya kakak-kakak semuanya itu bisa survive ataupun istilahnya mengikuti zaman, ya. Jadi tidak tertinggal oleh informasi ataupun teknologi yang ada yang berkembang pada saat ini, Kak. Walaupun kita tidak muda lagi ataupun bukan anak muda, jangan kalah semangat, Kak. Semuanya bisa. Kalau kakak semuanya percaya diri ataupun semuanya kakak punya sarana ataupun aset yang ada gitu. Aset yang paling mumpuni menurut saya ya. Aset yang paling mumpuni adalah kita punya rekan banyak, Kak. Jadi bagaimana caranya kita bisa istilahnya berkomunikasi dengan rekan-rekan kita yang istilahnya lebih paham. Nah, itu adalah aset yang lebih harus kita bisa dekatin atau kita kuasai, Kak, supaya kita sebagai guru PJOK tidak terlalu kaku gitu. Jadi ya kalau bahasanya ini ya tidak terlalu kaku lah, supaya kakak-kakak semua luas dengan bersama guru PJOK ataupun guru lainnya ya. Dalam artian itulah kakak-kakak bisa istilahnya di dalam komunitas belajar atau di sekolah itu rasa dihargai gitu kan. Jadi dihargai, dihormati gitu kan. Jangan maunya hanya dihormati tapi tidak menghargai orang lain juga. Jadi seperti itu. Saya berharap kakak semuanya menjadi orang dihormati di sekolah masing-masing tanpa mengucilkan orang lain. Oke, Kak, selanjutnya kenapa ya untuk kembali ke materi kenapa SEM itu diterapkan pada PKG ini. Sebenarnya ya benar Kak Fikri tadi bilang, sebenarnya kalau Kak Fikri sebagai istilahnya objeknya ya dalam SEM itu sudah dilaksanakan, ya sudah mengikuti, apalagi seorang atlet ya ataupun ini pasti sudah sering mengikuti itu ya. Tapi sifatnya seorang atlet ataupun seorang istilahnya pengurus ataupun panitia pasti ya sudah pasti istilahnya mengikuti itu, sudah pernah melakukan SEM itu sendiri. Tapi pada intinya adalah kita ini sebagai guru memberikan pengalaman yang nyata kepada peserta didik gitu. Jadi kita turunkan pembelajaran model SEM ini kepada peserta didik, karena peserta didik ini saya yakin kalau untuk ya SD ataupun SMP belum banyak. Tapi kalau untuk di SMA ataupun SMK saya rasa itu sudah ya. Karena apa? Karena di SMP, SMK, SMA itu anaknya sudah atau peserta didik sudah dewasa, sudah wajar dilaksanakan seperti itu. Guru biasanya yang saya lihat hanya mengakomodir peserta didiknya, memberikan motivasi atau memberikan arahan. Jadi peserta didik mulai dari anak OSIS, ada istilahnya anak ekskul, sudah pasti berjalan masing-masing. Tinggal kakak-kakak memberikan pemahaman peran gitu kan kepada mereka. Oh ini loh istilahnya ini. Tapi kan kita juga harus, itu kan untuk sering-seringnya anak-anak yang OSIS yang ikut Kak Juli. Jadi kita juga harus memberikan kesempatan bagi peserta didik yang lain yang tidak mengikuti dari situ gitu. Jadi di pembelajaran PJOK lah itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau pembelajaran PJOK sudah pasti kakak-kakak semuanya tahu kelas ini siapa yang kurang, siapa yang istilahnya ini. Nah itu bisa kakak-kakak dekati atau fasilitasi supaya mereka merasa terfasilitasi dari voice, choice, dan ownership-nya Kak. Jadi mulai dari apa yang dia mau, pilihannya apa, dan dia akan merasa memiliki atau dari kegiatan yang dia pilih gitu Kak. Tuh selanjutnya untuk benar kata Kak Fikri juga tadi, Kak Fikri sebenarnya sudah baik memanfaatkan asset based thinking yang ada di situ, mulai dari segi siswanya yang banyak dan istilahnya hampir 10% dari siswa itu mengikuti futsal gitu. Itu sudah mengakomodir Kak. Apalagi Kak Fikri juga bisa melihat di situ dari aset lingkungan. Aset lingkungan banyak istilah lapangan futsal yang ada di situ. Jadi lebih mudah ataupun memang voice-nya banyak di situ Kak. Jadi keinginan anak-anak itu di futsal banyak. Dan Kak Fikri juga kalau yang saya lihat
sudah mengambil dari isu gender gitu. Jadi dari futsal tadi yang kebiasaannya dari anak laki-laki, nah ini sudah dimasukkan ke dalam istilahnya sudah di-mix dan menggunakan futsem tadi ya, futsal campuran. Jadi menyampingkan isu gender yang ada gitu Kak. Nah itu sebenarnya hal-hal ringan seperti itu bisa saja dilaksanakan Kak. Kayak saya misalnya kemarin melaksanakan poli semfosi itu. Polinya ya saya buat mix saja kan karena di poli memang belum ada mix. Pada saat istilahnya Kak saya membuat bukti karya saya juga sama seperti kakak-kakak semuanya. Bingung karena istilahnya kita nggak tahu gitu benar atau salah gitu Kak. Tapi setelah istilahnya berjalannya waktu, ya yang benar, yang salah itu yang belum mengerjakan ataupun tidak mau mengerjakan gitu Kak. Kalau kita sudah mau mengerjakan walaupun salah, itu sudah dianggap benar. Saya hanya merevisi, menambahkan sedikit gitu Kak, supaya bukti karya kakak-kakak semuanya itu baik dan bisa dilihat sama seluruh orang gitu Kak di aplikasi PMM. Nanti kedepannya kan dari sekolah kakak-kakak juga yang akan istilahnya baik dan saya kan hanya menjaga itu Kak, bukan saya maksud untuk mempersulit kakak-kakak semuanya dalam bukti karya. Saya hanya istilahnya memberikan karya yang terbaik buat kakak-kakak semuanya supaya kakak-kakak semuanya bangga dengan bukti karya yang kakak-kakak buat. Oke, selanjutnya tadi mungkin dari Sam. Oke, nah untuk mungkin ya sedikit tadi yang saya di tangan kakak-kakak semuanya tentang waktu mepet dan mengumpulkan kombel ataupun guru-guru, yaitu kakak-kakak semuanya di situ berperan komunikasi yang baik. Jadi kakak-kakak sebagaimana bisa berkomunikasi dengan yang baik, bukan hanya pada saat dengan pimpinan saja, mungkin ya bisa juga dengan rekan sejawat ataupun dan ini. Nah, disinilah pentingnya kita selalu berkomunikasi yang baik pada teman-teman guru yang lain. Supaya apa? Supaya kalau kita juga pada saat kita perlu, ya kita akan istilahnya memerlukan mereka juga gitu. Jadi jangan sampai giliran mereka ada kegiatan ataupun ini kita sama sekali nggak pernah mengikuti ataupun nggak pernah istilahnya ini ya kalau dibilang istilahnya ya kita say hello lah bilang aja gitu kan kalau nggak bisa ataupun ini tapi jangan menghilang gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk komunikasi kakak-kakak semuanya kepada rekan sejawat ataupun kepada teman-teman guru yang ada di sana supaya kakak-kakak semuanya ya pada saat ingin mengadakan sesuatu ataupun ini ya timbal balik lah Kak, pasti Kak seperti itu Kak. Itu ya Kak. Oke, oke kakak-kakak semuanya, saya sangat mengapresiasikan pada kakak-kakak semuanya yang sudah mengikuti diseminasi PJOK ini selama 3 bulan. Pahit, manis sudah kita hadapi bersama gitu kan Kak, lucu sampai nggak lucu ataupun istilahnya capek dan nggak capek ya. Inilah kegiatan kita yang akan membuat nanti mungkin kakak-kakak akan kangen dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Kak. Jadi jangan bosan Kak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif ke depannya karena apa? Karena kita sebagai guru wajib untuk menambah ataupun mengupgrade dari pengetahuan yang terkini Kak. Mungkin itu Kak. Oke, saya sekali lagi saya memberikan apresiasi pada kakak-kakak semuanya yang sudah mengikuti kegiatan PKG JOK selama 3 bulan ini ke depan, 3 bulan sekarang ini dan mungkin nanti setelah ini kakak-kakak jangan lupa untuk mengisi umpan baliknya ya Kak, umpan balik yang untuk fasilitator, untuk penyelenggara. Nah itu Kak, karena itu juga diperlukan Kak untuk membangun kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan ada info juga
katanya di 2025 mungkin akan ada lagi PKG PJOK di 2025. Ya mungkin dari kakak-kakak mungkin nanti ada yang terpilih jadi fasilitator ataupun ini, saya harap tetap istilahnya berkomunikasi dengan teman-teman supaya kakak istilahnya bisa selalu bersilaturahmi ataupun istilahnya bertanya jawab ataupun bisa meringankanlah sedikit beban ataupun ini. Seperti itu Kak. Oke, ini sudah. Oke Kak, baik, cukup Kak. Terima kasih Kakak semuanya. Ini pertemuan tatap maya kita yang terakhir. Semoga semuanya bermanfaat buat kakak-kakak semuanya bisa diaplikasikan, tidak hanya pada saat PKG PJOK saja, diaplikasikan pada saat nanti kakak-kakak di sekolah masing-masing, apa ilmu yang bisa diterapkan di sekolah diterapkan Kak. Itu Kak. Oke, sebelumnya kalau saya ada salah, saya mohon maaf, ada tutur kata saya yang istilahnya kurang berkenan di hati kakak-kakak semuanya ataupun menyakiti hati kakak-kakak semuanya, saya mohon dibukakan pintu maaf Kak. Oke, baik. Sebentar, saya screenshot dulu. Mungkin dari kakak ada yang mau menyampaikan tanggapan ataupun masukan buat saya pribadi ataupun buat teman-teman yang lain ke depannya, silahkan Kak, saya persilahkan. Oke. Wah ini Kak Uswatun, gimana kabarnya Kak? Semangat masih Kak? Tadi habis. Semangat Kak. Saya udah tes awal modul 2 ya Kak. Ya Kak, nggak apa-apa Kak. Itu juga saya juga nggak tahu, nggak di WA sama admin. Ya yang penting tes akhirnya Kak, tes akhirnya udah. Iya, tadi juga udah kayaknya tadi. Iya, tadi di Japri langsung dikerjainnya takut lupa. Berapa persen Kak bukti karyanya Kak? Sebenarnya udah tinggal upload sih sebenarnya, cuma karena barengan mau persiapan P5, kebetulan di sekolah P5-nya tuh 2 hari, jadi mungkin sama sih seperti kakak-kakak yang lainnya. Kalau guru PJOK tuh di sekolah tuh harus multifungsi gitu. Jadi saya kalau pagi cuma buka laptop doang, dan teman-teman cuma gini, kalau pagi-pagi udah buka laptop pasti ngurusin PKG nih. Emang dikerjain gitu. Jadi buka doang gitu Kak, buka habis itu saya Bu ke sono, Bu ke sini, jadi nggak kelar. Jadi Angkat galon kayak ini, sering disuruh ya. Oke, sebelum tanggal 13 diusahakan ya. Nanti kalau ada kendala bisa japri saya Kak. Siap. Besok sih, insya Allah besok saya kirim linknya ya Kak Taufik ya. Mohon maaf. Siap. Kak Taufik izin bertanya. Oke, Julpa silakan. Kak, saya kan udah berhasil mengedit video bukti karya saya. Terus saya mau upload di LMS-nya langsung saja. Atau kirim link bukti karya dulu ke Kak Taufik. Sudah di-upload di YouTube belum Kak? Sudah, semua sudah. Pernyataannya? Sudah.
kan untuk ngisi ke link LMS-nya kan ngisi dulu pernyataan-pernyataan kan, kayak deskripsi, tujuan, dan lain sebagainya, terus upload linknya, surat pernyataan pengambilan gambar dan video gitu kan. Terus ada instruksi selanjutnya kumpulkan atau gimana? Kalau saya kemarin kayak Kak Diding itu juga kan sudah sebenarnya udah baik, punya Kak Diding itu udah baik semuanya udah ini. Cuma itu tadi karena di checklist validasinya saya di situ ada checklistnya itu surat pernyataan nggak yang dari kepala sekolah wajib ada di dalam video ataupun bukti karya itu sendiri. Jadi karena istilahnya Kak Diding langsung upload ataupun langsung udah diupload di YouTube, ya mau nggak mau harus ditarik lagi ya, ataupun ini gitu kan. Ya emang belum diupload di LMS gitu, tapi perlu ditambahkan gitu Kak di ininya. Jadi yang paling utama paling penting itu kalau menurut saya, kalau misalkan video itu kalau untuk bukti karya gitu ya, bukti karya ya kalau misalnya Kak Julpa pembelajaran atau paparan Kak? Video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ya mulai dari judul, video pembelajaran silahkan diadopsi masing-masing ataupun disempurnakan masing-masing. Saya ngeliatnya cuma di awal, tengah, sama akhir Kak. Di video di awal ada cover, di tengahnya videonya lengkap, dan di akhir itu ada lampiran Kak. Lampirannya silahkan kalau ada umpan balik boleh dimasukkan umpan balik. Kalau misalkan tidak ada umpan balik ya silahkan dilampirkan itu RPP dan surat pernyataannya Kak. Surat pernyataan. Udah cukup gitu Kak. Kalau ada kriteria 3 itu silahkan boleh di ini. Kalau enggak boleh deh di ini dulu, saya nanti dikirim aja link ininya YouTube-nya. Kalau memang udah ada 3 itu nggak masalah. Saya kira surat video pernyataannya itu di-upload di link terpisah. Jadi saya nggak mencantumkan lampiran surat itu. Ya memang ada 2 Kak. Jadi ada 2. Jadi memang ada yang dimasukkan di video juga, ada yang diupload di LMS. Gitu. Di LMS juga upload, di ini juga upload. Jadi kalau mungkin video kalau yang di LMS itu mungkin sekedar istilahnya ini sudah divalidasi gitu ataupun sudah disetujui oleh kepala sekolah gitu Kak tentang pengambilan gambar ini. Kadang kan kalau misalkan ada yang ngambilnya dari YouTube ataupun ini gitu, kok nggak ada video nggak ada lembar persetujuan gitu kan Kak. Nanti takutnya dipertanyakan gitu kan oleh istilahnya dari orang tuanya ataupun ini gitu kan. Nah jadi kalau misalkan di LMS kan nggak semuanya bisa buka gitu. Yang di LMS itu yang bisa buka untuk surat pernyataan kan saya ataupun dari admin gitu Kak. Emang tidak cukup kalau misalnya kita lampirkan di deskripsi. Kalau pas ngupload YouTube kan tuh ada deskripsi. Jadi dikasih notet bahwa video pembelajaran ini sudah melalui persetujuan dari peserta yang bersangkutan, seperti itu. Kan ada buktinya Kak. Nah buktinya itu surat pernyataan itu Kak. Nah di situ jadi surat pernyataan itu sebagai bukti di video ini bahwa istilahnya di lampiran di terakhir itu udah ada bahwa ini disetujui oleh kepala sekolah ataupun tidak ataupun istilahnya pengambilan gambar untuk anak-anak ataupun ini yang bertujuan itu Kak. Jadi mereka nggak tanya gitu Kak. Gitu Kak. Ya alhamdulillah saya juga udah dilampirin, masukin ke itu ini ke video lembar pernyataan. Oke, makasih Kak Diding. Makanya dari kemarin waktu terakhir paparan penyampaian bukti karya ya Kak, untuk pengunggahan bukti karya saya selalu bilang coba konfirmasi dulu ke saya gitu, ataupun istilahnya kalau memang kurang yakin ataupun ini boleh ditanyakan dulu gitu Kak, karena nanti
kasusnya kayak Kagama misalnya nih ya. Kagama sudah upload gitu kan ya kemarin video pembelajaran. Saya nggak konfirmasi ke saya gitu. Diunggah di draft gitu kan. Tapi kan di draft itu kan ada bukti, ada checklist surat pernyataan. Jadi ya saya lewatin surat pernyataannya, makanya saya balikin lagi, saya revisi gitu kan. Daripada bolak-balik seperti itu, nanti takutnya malah terkendala tidak terbit, Kak. Tapi kalau misalkan setelah direvisi nanti kakak istilahnya ini lengkap semuanya, ya itu terbitnya cepat. Jadi kalau sudah saya validasi semuanya, baru kakak istilahnya upload ke bukti karya PMM, baru diunggah di berbagi praktik, berbagi bukti karya di BK3 itu baru cepet, nanti nggak nyampe 1 hari, nggak nyampe beberapa jam selesai kok, itu pasti terbit, Kak. Takutnya terkendala seperti itu, Kak, karena di gelombang-gelombang sebelumnya itu kebanyakan masih banyak yang menunggu terbit gitu kan, terkendala itu karena mungkin ya istilahnya dari hasilnya tidak memberi 100 gitu, Kak. Tidak memberi 100 poin gitu kan. Karena ada 1 poin yang tidak ada di situ. Jadi makanya saya bilang, saya yang utama itu ada istilahnya jelas covernya ataupun berbagi bukti karyanya, videonya terdengar, dan lampiran. Itu, Kak, lampirannya terutama tadi ya surat pernyataan. Gitu, Kak. Kak Taufik, izin dong, maaf baru ini dong sambil ngupload video tadi, Pak. Gini, Kak, nanti akan ngirim ke Kak Taufik, tolong dikasih masukan ya, Kak, ya, video saya. Biar... Kemarin udah saya ini kan, Kak, ya? Udah ngirim betul, kan, ya? Sudah. Cuma nanti saya kirim lagi ya, Kak, ya. Oke. Yang saya tadi saya ngupload itu cover, terus PPT-nya itu, terus surat keterangan dari sekolah, tanda tangan kepala sekolah, terus berikutnya video itu, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Oke, nanti saya ini, Kak. Kirim ya, Kak, ya. Siap. Nanti setelah ini saya cek, Kak, bisa langsung ini aja supaya besok. Siap. Udah ya, selesai. Makasih banyak, Kak. Ya, Kak. Sama Pak Kapur. Oke. Kak Taufik izin, Kak. Ya. Kak, kemarin kan saya komunikasi sama Kak Eko untuk tugas video ini. Beliau kasih link YouTube dan saya juga udah lihat gitu. Jadi saya kurang lebih susunan di videonya itu kurang lebih hampir sama gitu. Kenapa hampir sama? Karena Kak Eko di situ bilang video saya udah saya upload ke YouTube karena sudah divalidasi Kak Taufik. Jadi udah aman, kata dia kayak gitu. Mungkin nanti kalau Bu selesai bisa dikirim ke Kak Taufik dulu. Mungkin sebelum dikirim juga disiapin dulu aja kurang lebih susunannya seperti saya supaya kalaupun ada revisi nggak banyak. Mungkin itu aja sih, Kak. Oh, udah seperti itu, Kak. Sudah sama kayak punya Kak Eko lengkapnya. Iya, kurang lebih udah. Iya, susunannya udah dari awal sampai akhirnya kurang lebih udah begitu. Ya, makanya kan saya kan nggak tahu, Kak, kalau misalkan nggak di-share ke saya gitu kan. Kalau memang sama ataupun sudah konfirmasi gitu kan. Saya kemarin dibantu Kak Eko, Kak. Ini udah dibantu istilahnya untuk masukannya seperti ini. Ya udah, kan saya kan jadi nggak banyak bertanya-tanya gitu kan. Makanya juga saya juga nggak mau cerewet juga di grup gitu kan. Supaya kakak semua fokus gitu bisa mengerjakan. Gitu, Kak. Ya, siap, Kak. Tanya lagi, Kak, boleh nggak? Ini, Kak, untuk link YouTube-nya itu buat pribadi atau dibuka buat umum itu, Kak? Publik, Kak. Link YouTube-nya itu. Ya, di publik, Kak. Dibuat publik aja. Kalau buat pribadi nanti saya nggak bisa lihat. Oh gitu. Ya, siap-siap. Selama kalau buat publik itu selama Kak Pur istilahnya berbaginya di komunitas saja jarang nanti bisa ini, Kak. Kecuali nanti sudah ada yang mungkin menonton di ada yang mencari gitu kan, ada mencari kata kuncinya apa, mungkin ketemu videonya baru gitu, Kak. Kan bisa dilihat viewernya di situ, kira-kira ini ada di mana.
Baik, terima kasih Kak Taufik. Oke. Ini Kak Eko nggak ada suaranya nih, mentang-mentang udah selesai ya. Gitu deh Kak Eko. Jauh dia. Sinyal di Ya. Jakarta Tenggara kurang bagus. Iya. Beli dong sinyalnya dong. Gitu. Masuk Pak Eko. Belum cair. Sombong Kak Eko, udah duluan dia, Kak. Udah bener dia. Omso Kak Eko hilang mukanya. Oke, baik Kakak. Ada lagi Kak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mungkin buat kakak-kakak Kak Zulfa, Kak Uswatun, Kak Pur, sama Kak Kosasih dan Kak Diding semangat. Masih ada beberapa hari lagi. Yuk besok tuntasin, rapot selesai, nilai selesai, PKG selesai, kan udah tuntas. Tuh Kak. Ya kalau yang kelas alhamdulillahnya kan Kak gelombang 2 kan udah nggak punya utang ya Kak ya. Nah kalau yang gelombang 1 lagi pada nagihin utang tuh, misalnya uang pulsanya baru transfer. Gitu Kak. Oke, baik Kakak. Kembali lagi saya berikan apresiasi buat kakak semuanya yang sudah mengikuti PKG PJOK ini selama 3 bulan. Tetap semangat ke depannya. Jangan pokoknya silaturahmi ini kalau bisa jangan putus Kak. Jadi kita punya keluarga sendiri gitu Kak. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri ada baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Oke, silakan kakak-kakak semuanya. Tadi udah dibuka sama ketua kelas, sekarang ditutup sama sekretaris kayaknya. Ayo sekretaris mainkan. Kak Jumari miring, Kak Jumari ngelihatnya susah nih. Nah, gitu dong. Oke, yuk. Izin Kak. Apa? Ya, baik Kak Taufik, kakak-kakak semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan tatap maya kita terakhir ini, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang selama 3 bulan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, jadi bahan evaluasi buat kita secara pribadi untuk menjadi guru yang berkompeten bagi siswa kita. Untuk itu berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Saya kembalikan ke Kak Taufik. Oke, terima kasih Kak Zulfa. Oke kakak semuanya, kita foto dulu sebelum kita ini. Kak Eko, kalau nggak ada ini ntar nggak ada foto akhirnya nih, nggak muncul nih. Oke Kak. Nah gitu dong. Oke Kak Gama yuk foto lagi Kak. Dulu. Tiga Fikri gerakan manipulatif. Satu, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar Kak. 1, 2, 3. Ya sip. Mantap. Oke baik. Tapi punya saya udah validasi sama itu ya, kemarin saya udah saya masukin surat pernyataannya Oke kan, nanti cek ya Kak. Oke baik kakak semuanya, terima kasih. Saya ucapkan kepada kakak semuanya. Kalau memang ada yang ingin dibicarakan lagi nanti bisa di grup ataupun bisa japri saya Kak. Oke, terima kasih kakak semuanya. Izin kakak semuanya saya stop recording dulu.